Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Fani, Prodi PGMI semester 4, mata kuliah Masail Fi'liyah Al-Hadisiyah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum kehadiran tanpa waliyah, hukum pernikahan tanpa waliyah. Nah, di sini bahwa setiap pelaksanaan perkawinan harus adanya terdapat rukun, yaitu wali. Jadi begitu pentingnya pernikahan harus adanya wali. Nah, di sini ada pernikahan itu dilaksanakan antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Di sini juga ada wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang dari syar'i segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu dan kemaslahatan sendiri. Sedangkan wali nikah menurut Syekh Syabik adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Di sini juga harus ada syarat-syaratnya, syarat-syarat hukum nikah, syarat-syarat wali. Nah, walaupun kita menikah harus wali kita tuh harus mempunyai syarat-syarat yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan anak laki-laki dan adil. Nah, jadi bahwa hukum pernikahan itu harus ada yaitu wali. Wali ini adalah hukum dari wewenang syar'i yang digolongkan kepada orang yang sempurna. Bahwa pernikahan adanya juga harus ada seorang wali dan 2 saksi. Nah, wali ini yaitu harus memiliki syarat-syarat seperti yaitu berakal, Islam, berakal, balik, anak laki-laki, adil, dan juga merdeka. Nah, jadi jika sudah memenuhi persyaratan itu, wali ini bisa menikahkan untuk menyempurnakan akad seperti itu. Jadi pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil. Sedangkan wali tidak disyaratkan adil menurut pendapat Imam Maliki dan Abu Hanafiyah serta salah satu pendapat Imam Syafi'i. Nah, komplikasi hukum Islam menyebutkan syarat menjadi wali hanya menjadi 4 persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, adil, dan balik. Nah, jadi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi wali ini. Jadi dalam hukumnya yang berjudul Risalah Nikah, Syed bin Abdullah Talib Al-Hamdi mengemukakan hal-hal yang menyebabkan hal menjadi wali dapat berpindah kepada hakim, yaitu jadi wali ini bisa berpindah kepada hakim yaitu yang pertama apabila ada sengketa antara wali, dan yang kedua apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak ada di tempat. Nah, jadi jika wali tidak ada di tempat, sedangkan pernikahan mau berlangsung, jadi berpindah ke wali, berpindah ke hakim. Jadi sini juga adapun mengenai urutan wali nikah yang disepakati jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: 1 bapak, 2 kakek, 3 saudara laki-laki, 4 saudara laki-laki seayah, 5 anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki sekandung keponakan,
dan 6 anak saudara laki-laki seayah, 7 paman sekandung, maksudnya paman dari ayah yang seibu dari seayah seperti itu. 8 paman seayah, 9 anak laki-laki dari paman sekandung, 10 anak laki-laki dari paman seayah, dan 11 bila semua tidak ada barulah menikah menggunakan wali hakim. Nah, jadi dari yang tadi yang saya sebutkan, jika semua tidak ada baru kita beralih kepada wali hakim seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.